Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot. Dan apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang sedang merenungimu dari kejauhan. Yang sedang merenungimu dari kejauhan. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan silakan ya, pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Energi dari seseorang, siapakah dia yang sedang merenungi kamu dari kejauhan? Siapa orang ini? Teman-teman, orang ini berenergi divine feminim ya. Jadi mungkin saja tidak selalu berarti berjenis kelamin perempuan. Bisa saja laki-laki tapi energinya feminim ya. Lebih lembut, lebih caring, lebih perasa, lebih sensitif. Itu juga bisa teman-teman ya. Dan di sini ada energi dari rider. Nah, jadi mungkin banget orang ini adalah seseorang yang menjauhi kamu ya. Jadi mungkin saja dia menjauh atau bergerak menjauhi kamu ya, mungkin sedang menarik diri dari kamu ya. Atau orang ini memang sikapnya selalu on off. Jadi dia tuh bisa hilang-hilangan. Dia mungkin saja on off atau keluar masuk dalam hidup kamu ya. Itu ada ya teman-teman. Orang ini juga sangat dinamis ya. Mungkin sekali dalam pekerjaannya dia harus banyak berperjalanan ke sana dan kemari teman-teman ya. Orang ini juga adalah seseorang yang sebenarnya romantis, banyak memakai perasaan, dan sangat mungkin banget orang inilah yang di awal datang untuk berusaha mendekati kamu, mengambil hati kamu. Jadi mungkin banget ibaratnya dia tuh yang PDKT atau pendekatan sama kamu duluan tuh ada ya teman-teman. Nah, orang ini juga sangat dekat dengan sosok yang sudah dianggap menjadi ibunya. Ya, dia dekat dengan sosok yang dianggap menjadi ibunya. Orangnya mungkin saja bertubuh agak besar, tapi nggak semuanya. Ada yang sudah dalam pekerjaannya mungkin dia kerja sendiri, atau dia sudah punya posisi yang ada bawahannya. Dan sangat mungkin banget orang ini sangat-sangat anak rumahan ya. Jadi dia mengutamakan keluarganya nomor satu, mengutamakan rumahnya nomor satu. Orang ini juga sangat mungkin banget anaknya senang di rumah gitu ya. Atau kalaupun dia kerja, mungkin banget dia bekerja yang berhubungan dengan properti, bangunan, rumah, dan sebagainya. Kita lihat ada apa atau bagaimana situasi hubungan kalian pada saat ini. Teman-teman, sebenarnya ini adalah hubungan yang penuh dengan banyak harapan ya. Hubungan yang cenderung banyak membawa positivity, ada banyak harapan, hubungan yang hangat sebenarnya kamu sama dia ya. Namun ya, yang menjadi salah satu kendala utama adalah masalah tentang jarak di antara kalian ya. LDR ini mungkin menjadi suatu kendala karena tidak semua orang memang cocok untuk menjadi LDR ya teman-teman. Oke. Dan perbedaan waktu ya, mungkin itu juga ada. Dan mungkin saja ada hal yang seperti ditutupi ya, belum ada mungkin keterbukaan, terus habis itu belum jelas seperti mungkin bisa ketemunya kapan atau bagaimana akan terjadinya pertemuan, atau kamu merasa orang ini tuh banyak yang disembunyikan, itu juga sangat mungkin. Dan di sini banyak sekali omongan-omongan gitu ya, atau pembicaraan-pembicaraan yang kalian mungkin ada yang tidak sepakat atau sejalan. Mungkin kalian berbeda pola pikir, ada mungkin perdebatan, kesalahpahaman. Terus habis itu juga ada hal-hal yang diomongin juga cenderung pesimis ya. Mungkin ada yang pesimis soal hubungan ini gimana ya, karena ada jarak dan sebagainya. Dan adalah tower ya. Jadi ini memang hubungan yang mungkin saja ya, kamu berdiri dengan seseorang yang kemandiriannya belum cukup ya, kesiapannya belum cukup ya teman-teman. Kita coba lihat ya, bagaimana keadaan dia yang sedang merenungi tentang kamu dari kejauhan teman-teman. Teman-teman, saat ini dia sedang dalam kondisi yang tidak fit ya. Ya, kalau surat di sini ada yang sedang sakit,
mungkin sakit secara fisik juga ya, ada yang illness, ada yang sakit gitu ya, jadi terhambat ya karena badannya juga mungkin lagi sakit. Ada juga yang mungkin di sini sedang sakit itu tidak harus selalu secara fisik ya, di sini ada weakness, artinya mungkin juga orang ini sedang down ya, semangatnya itu sedang down itu turun, sedang lagi nggak bersemangat, sedang sedih, sedang banyak lemah, letih, lesu gitu ya, mungkin ya karena banyak masalah teman-teman. Dan orang ini sedang berusaha banyak untuk mungkin berdoa, banyak berusaha untuk melakukan hal-hal baik biar hidupnya bisa ada kebaikan gitu ya, atau ada perbaikan teman-teman. Dan orang ini sedang berusaha untuk mencari kestabilan ya. Jadi kalau Sora lihat, karena dia mungkin memang tidak fit ya dalam banyak hal, baik fisik maupun mungkin mental dan keadaan, dia berusaha untuk menstabilkan situasi dia. Karena mungkin banget kalau Sora lihat, yang jadi pertimbangan dia adalah gimana kalau seandainya punya masa depan ke arah pernikahan tuh, apakah aku udah siap apa belum ya. Karena dia tahu kalau dia menikah, dia harus ada tanggung jawab ke pasangannya. Nah itu kalau yang Sora lihat di sini, dia juga mungkin sedang berpikir apakah aku udah siap apa belum teman-teman ya. Sehingga dia berusaha menenangkan diri dengan menarik diri ya, untuk memikirkan apakah dia memang sudah siap apa belum. Ada yang banyak bermeditasi, menenangkan diri gitu ya. Karena kalau Sora lihat mungkin banget ada banyak faktor dia belum siap teman-teman. Karena dia tuh juga berusaha untuk mungkin banyak ngobrol sama orang kayak gitu ya, untuk bisa dengar banyak sekali masukan. Karena mungkin banget dia itu ngerasa dia itu belum siap ya, harus ketemu coach, harus ketemu orang yang bisa ngarahin dia gitu ya. Mungkin dia belum ngerasa belum siap untuk bisa terbuka sama kamu, belum siap untuk punya tanggung jawab pernikahan, belum siap secara keuangan dan sebagainya. Lalu apa yang dia renungkan tentang kamu dari kejauhan? Yang pertama, teman-teman, dia sedang berpikir ya, apakah memang ya aku harusnya sendiri atau aku harus bersama dengan kamu? Lalu dia mulai mempertanyakan ya, apakah kamu ada energi kesepian atau enggak kalau nggak ada aku? Oke. Yang kedua, dari kejauhan itu juga sebenarnya dia punya sekali gairah yang besar ya. Walaupun dia sendirian, dia jauh dari kamu, dia sedang dalam keadaan gak baik-baik aja, meskipun dia tutupin, sebenarnya yang dia rasakan, dia punya hasad yang sangat kuat ke kamu teman-teman ya. Karena dari kejauhan dia bisa merasakan energi chemistry kamu ya. Kamu tuh sama dia punya chemistry yang sangat unik, perasaan yang sangat unik, ada banyak kecocokan mungkin diantara kalian yang istimewa. Dan di sini juga ada energi foundation ya. Orang ini tuh lagi mikir, kalau aku mau sama kamu, aku memang punya hasad sama kamu, aku punya chemistry sama kamu, kita cocok. Tapi ini ngomongin soal fondasi, ngomongin soal kekuatan dirinya gitu ya. Awal mula akarnya satu hubungan. Nah, fondasi hubungan kan apa? Mentalitas, situasi keuangan, kematangan keuangan, yang mana kematangan keuangan itu akan mempengaruhi mentalitas seseorang teman-teman. Otomatis orang yang stres akan secara pemikiran juga susah gitu ya. Kalau keuangannya susah pasti stres. Jadi dia sedang berpikir, apakah memang aku sudah benar-benar kuat, sudah benar-benar kokoh fondasi aku ya teman-teman. Dan yang sedang dia pikirkan adalah fulfillment. Aku bisa nggak memenuhi ekspektasi kamu? Aku bisa nggak memenuhi kewajiban aku menjadi pasangan? Apalagi kalau itu tadi di atas sudah yang dia pikirin soal pernikahan. Berarti kan menjadi seorang suami atau istri, dan mungkin sekali menjadi seorang ibu atau ayah. Nah, bisa nggak memenuhi gitu ya? Kalau secara finansial belum kuat, atau secara psikologi belum cukup matang teman-teman. Jadi yang dia pikirkan adalah tentang ekspektasi. Bisa nggak aku menuhin apa yang kamu mau atau apa yang kamu butuh gitu ya? Lalu di sini ada energi responsibility. Karena yang dia pikirkan, kalau dia mau sama kamu, dia punya tanggung jawab teman-teman. Di sini ada kewajiban ya. Dan mungkin saja dia tidak sepenuhnya matang terhadap kesiapan yang namanya tanggung jawab. Kan Sora udah bilang ya, nanggung jawabin diri sendiri aja banyak orang yang belum siap, apalagi nanggung jawabin orang lain ya teman-teman. Dan dia sedang berpikir komunikasi di antara kalian ya. Dia sedang merenung komunikasi yang terjadi selama ini sudah cukup baik apa belum, atau dia masih insecure untuk terbuka sama kamu. Di sini juga ada energi kerinduan, dia pingin sekali bisa berkomunikasi sama kamu.
Dan dia kepikiran juga tentang kekuatan atau energi yang ada di antara kalian tuh sangat kuat. Ada energi saling terkoneksi, terhubung, tarik menarik, teman-teman ya. Ada kekuatan dalam hubungan kalian. Dan di sini juga ada energi forget. Dia mencoba loh. Apakah mungkin kalau aku belum siap, aku sebaiknya melupakan kamu? Apakah haruskah aku melupakan kamu? Tapi kalau sholat di sini, ada energi dia sulit untuk melupakan kamu, meskipun dia upayakan, teman-teman, ya. Karena dari kejauhan, secara imajinasi, dia masih terus membayangkan sama kamu, ya. Di sini ada satu koneksi yang kuat di antara kalian. Jadi secara hayalan pun, visual pun, ya, gambaran ke depan pun, dia selalu mendapatkan hayalan atau fantasi soal kamu, teman-teman. Itu yang membuat dia dari kejauhan mikirin kamu terus, karena cuman kamu yang dia bayangkan. Orang ini energinya sangat sensitif, ya. Kamu nih sangat mungkin energi kalian berdua sama-sama feminim. Dia feminim, kamu feminim, ya. Jadi kalian sama-sama terkoneksi. Dan dia sedang berpikir tentang hal-hal yang belum selesai di dalam diri dia. Ada shadow, teman-teman, ya. Ada shadow di mana dia mungkin ada yang belum beres, ya, secara pemikiran, secara secara pemikiran, secara keuangan, secara trauma, ya. Kalau sholat di sini banyak sisi-sisi jelek dia yang mungkin juga belum kelar tuh. Karena yang dia pikirin, situasi aku belum benar-benar aman. Itu yang dia rasakan, ya. Dia belum benar-benar siap, belum benar-benar aman sama situasinya dia. Belum aman secara belum stabil, ya, secara keuangan, secara pikiran. Jadi kalau dia lagi stres dan apa, pikirannya pun jadi nggak tenang dan gelisah, teman-teman. Makanya dia menarik diri dari kejauhan itu. Dia berusaha untuk menenangkan pikirannya dia, ya, teman-teman. Ada beberapa yang bahkan berpikir, ya, dia berpikir bahwa apakah aku banyak mengalami gangguan magic gitu, ya. Jadi makanya juga mungkin dia ngejauhin diri dari kamu karena dia ngerasa kalau aku dapat gangguan secara magic, nggak semua gitu, ya. Aku takut nanti akan bisa berefek ke kamu gitu loh. Kita coba lihat, ya, isi hatinya ke kamu. Isi hatinya ke kamu. Dia masih bingung, teman-teman, tentang semuanya. Jadi dia sedang masih bingung terhadap keadaannya dia, gimana menyelesaikan jarak di antara kalian, situasi dia yang belum cukup siap secara kemandirian. Namun sebenarnya dia punya energi ketergantungan sama kamu, karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu, ya. Kamu mungkin selalu support dia, dukung dia. Apalagi sekarang kalau lagi sakit, ya, teman-teman, otomatis orang tuh nggak semangat, moodnya turun. Aku berharap kamu bisa mencintai aku sebagaimana aku apa adanya. Aku pingin sebenarnya menghubungi kamu, tapi aku takut kamu tolak, ya. Mungkin karena dia ngindar, ghosting kamu, ngilang dari kamu, silent treatment, kamu juga kecewa gitu, ya. Aku minta maaf karena aku telah memberikan kamu harapan palsu, ya. Mungkin orang ini ada janji sesuatu sama kamu, atau sudah ngomongin mau hubungannya serius, ke depannya seperti apa, lalalala gitu, ya. Tapi ternyata sampai saat ini mungkin belum bisa dia penuhi, teman-teman itu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. I don't want to lose you. Aku merasa kita harus pelan-pelan. We need to take it slow. Jadi teman-teman, ini satu petunjuk, ya. Untuk kalian yang mungkin kepingin untuk hubungannya lebih jelas. Sora paham sih. Kadang di satu sisi kan, Kak Sora, aku umur, waktu, dan sebagainya, ya. Tapi sejujurnya yang aku baca di sini bahwa orang ini memang belum siap. Kalau kamu butuh yang lebih cepat, mungkin ini bukan orang yang tepat, ya, teman-teman, ya. Orang ini juga mungkin ada bohong sama kamu, ya, apapun itu, ya. Mungkin dia bohong soal keadaannya, mungkin dia nggak bicara sejujurnya bahwa dia banyak masalah gitu, ya. Tuh. Bahkan dia berusaha denial, ya, sama dirinya sendiri. I've been lying for myself for so long. Dan di sini juga ada energi. Ketika dia jauhin kamu, sebenarnya dia semakin sadar betapa dia punya perasaan yang kuat sama kamu, ya. Ada perasaan yang sangat besar. Tadi kan sebenarnya Sora udah bilang ada energi passion dan chemistry. Karena memang secara jiwa kalian terkoneksi, ya. Ini adalah hubungan memang secara soulmate, karena saling terhubung kamu dengan dia, ya. Ada energi intention. Dan saat ini yang sedang dia fokuskan adalah visi misinya dia ke depan seperti apa, ya. Ke depannya akan harus gimana, arah dan tujuannya, ya.
Karena dia tahu kalau dia menginginkan kamu bisa mengamankan kamu jadi punyanya, dia harus mengusahakan. Dia sedang berusaha mencari energi keseimbangan, teman-teman. Ya, dia sedang berusaha mendapatkan energi keseimbangan buat situasi dan keadaan dia. Banyak hal yang sedang dia pingin beresin, ya. Mungkin traumanya dia sendiri, ketidaksiapannya dia. Makanya orang ini sedang berproses untuk belajar, ya. Tuh. Karena memang di sini banyak harapan-harapan, banyak impian-impian yang masih dia kejar, dan dia tahu kamu juga punya banyak harapan dan impian ke dia, gitu ya. Buat dia kamu adalah punya jiwa yang indah dan hati yang sangat-sangat tulus. Oke. Kedepannya, akankah relationship ini bisa kembali ada pertemuan atau gimana ya teman-teman? Kita lihat. Ada energi trust ya teman-teman, compatibility ya, mendukung, menyupport. Teman-teman ini sangat mungkin ya, secara banyak hal itu kamu memang cocok sama dia, compatible ya, cocok, pas gitu ya, saling mendukung ya teman-teman. Jadi yang akan terjadi sekarang adalah ke depan kalian itu sedang saling harus berproses masing-masing ya. Kalau Sora lihat di sini akan ada periode untuk saling mendukung, saving ya. Di sini ada sedang sama-sama menabung, mempersiapkan keuangan. Jadi sangat mungkin banget kamu pun mempersiapkan keuangan, begitu juga dengan dia sedang mempersiapkan finansial ya teman-teman. Jadi kalau Sora bilang, sementara waktu ini sepertinya kamu dan dia memang harus fokus dulu masing-masing terhadap kerjaan, terhadap keuangan, terhadap menabung ya, meningkatkan penghasilan dan sebagainya teman-teman. Karena memang kamu berdiri dengan orang yang mungkin harga dirinya tinggi ya. Jadi dia tidak mau ya kelihatan sebagai orang yang lemah, orang yang nggak mampu ya, atau dia lagi sulit keuangan atau minta tolong sama kamu gitu ya teman-teman. Tuh. Jadi dia pengen nunjukin dia bisa berhasil gitu ya. Dia bisa berhasil, dia mampu gitu ya. Itu yang kalau Sora lihat di sini ingin dia proses gitu loh. Karena memang orang ini memilih untuk menanggung beban itu sendirian ya. Itu tipenya dia. Ya, dia merasa kayak mungkin untuk sementara waktu kita lebih baik begini ya, dan dia berharap kamu mau percaya sama proses yang sedang terjadi di antara kalian ya teman-teman. Berapa lama Sora? Aku nggak bisa tahu. Setiap orang punya timeline yang beda-beda ya. Tapi kalau Sora di sini, orang ini memang mengejar banget yang namanya sukses. Yang pastinya buat dia ya, karena dia sudah pernah janji sama kamu dan saat ini masih belum bisa memenuhi itu. Dia masih berusaha untuk ngejar mimpi itu teman-teman ya. Tapi dia hanya memilih untuk lebih baik aku bekerja dalam diam ya teman-teman. Itu yang sedang terjadi. Nasihat buat kamu apa? Nasihat buat kamu apa? Teman-teman, persatuan kembali akan sangat mungkin terjadi ya. Ada union, oke, ada persatuan kembali ya. Kamu pun sudah banyak melewati memori sama dia, jadi ingat flashback lagi lah ya kebaikan-kebaikannya dia teman-teman ya. Kamu akan mendapatkan kok nanti bimbingan dari alam semesta ini, arahan harus gimana ke depannya, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Makanya sangat bagus banget untuk kamu berperjalanan secara spiritual ya. Seperti tahun ular kayu ini, kayu menghidupi api. Jadi sudah pasti teman-teman ya, api itu ngomongin soal proses spiritual. Jadi ketika kamu dekat secara spiritual ya, apapun keyakinan kamu akan mendapatkan bimbingan dari alam semesta ini buat tahu harus ke depannya gimana, apa yang kamu dituntun untuk supaya bisa berjalan dengan semestinya teman-teman ya. Karena memang gak ada yang bisa kamu lakukan selain kamu support dia. Ya, kalau kamu bisa bantu mengumpulkan materi juga, mungkin itu bisa lebih baik gitu loh ya. Karena memang orang ini, kamu bisa lihat kartunya savings ya. Memang ini ngomongin materi, hal yang realistis, kerjaan ya. Gimana dia mau fokus sama kamu kalau kerjaan dia juga mungkin belum stabil, belum bisa nabung, cuma pas-pasan buat sama dia doang gitu loh ya. Jangan merasa kesendirian teman-teman ya. Jangan merasa kesepian dan kesendirian, karena itu energi yang malah melemahkan hati kamu. Negative thinking itu malah akan melemahkan kamu, akan membuat kamu malah nggak positif. Jadi kalau kamu masih punya harapan sama hubungan ini, kamu harus lebih positif teman-teman. Ya, kamu harus lebih positif.
ya. Jalankan dengan lebih tenang dan damai, karena ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Suka nggak suka, mau nggak mau, energi semesta itu lebih besar dari energi kita. Jadi kalau semesta sudah bilang tunggu dan ini masih diproses, kita cuma bisa menerima dan menjalankan yang terbaik bagian kita. Intinya gitu. Oke? Sekarang kita coba lihat ya, zodiak yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia, bisa jadi Sun, Moon, Rising, Venus-nya dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, kita coba. Kita shuffle dulu zodiaknya yang terbuka. Leo, Libra. Pantesan ya. Banyak sekali pertimbangannya. Leo kan pride-nya besar ya. Aries, Cancer. Tuh. Ya, Capricorn dan Aquarius, dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba sekarang lihat ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Untuk teman-teman yang kepingin belajar bazi, ya teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Bazi akurasinya tinggi ya, karena aku baca data, jadi teman-teman butuh data ya, harus tahu jam lahir juga. Atau teman-teman mau baca tarot seperti di channel ini yang isinya detail ya, lalu yang isinya juga buat susah janjian waktu, bisa paket YouTube seperti ini. Atau teman-teman pingin belajar sama Sora, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, IAAEOSTGHDTIECUGW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye.